Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna bi ibadis sholihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana talamindana min ahlil ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum minal syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya lil mu'minina amin. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah, yang semoga tetap mendapatkan rahmat Allah, Allahumma amin. Mari kita teruskan mutalaah kita. Sekarang tiba saatnya pada menambahkan keyakinan kita, menguatkan keimanan kita, i'tiqad kita dengan rincian yang lebih renik yang mungkin selama ini belum pernah mendengar. Apakah keyakinan kita itu hanya cukup amantu billahi saja? Ternyata ada rinciannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa mimma lan iku setengah saking barang yajibu kang wajib apa i'tiqadu nikoti mengiktikoti ma annallaha utai satemene Gusti Allah ya'fu iku ngapura sapa Gusti Allah tafaddulan krana kanugrahane minhu saking Gusti Allah min kabairi sayyiati saking pira-pira gedhe-gedhene pira-pira kang ala bisa babit taubati sebab taubat anha saking sayyiat. Wa yaghfiru lan ngapura sapa Gusti Allah asghaira ing pira-pira dosa kang cilik bistina bil kabairi sebab ngedohi dosa sing gedhe. Hadirin rahimakumullah, ini satu tambahan keyakinan kita bahwa Gusti Allah itu memaafkan karena keanugrahan, keutamaan Gusti Allah, memaafkan dosa-dosa besar ya. Bisa babit taubati sebab ikhtiar taubatnya pelaku dosa besar itu, dan memaafkan dosa-dosa kecil sebab bisa menjauhi dosa besar. Wah, nikmat sekali ini keanugerahan Gusti Allah, rahmat Allah yang luar biasa. Jadi ketika kita menjauhi dosa besar, itu berarti kita sudah mohon kepada Allah untuk diampuni dosa kecil. Luar biasa. Semua ini adalah karena keanugerahan Gusti Allah, karena rahmat Allah, karena kasih sayangnya Gusti Allah terhadap hambanya. Qala ta'ala dawuh sapa Gusti Allah ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Gusti Allah dawuh, in tajtanibu lamun ngedohi sira kaba'ira ma ing pira-pira dosa gedhene barang tunhauna kang den cegah sira anhu saking ma nukaffir mongko nglebur ingsun Gusti Allah nggih ankum saking sira kabeh sayyiatikum ing pira-pira dosa kalahan sira kabeh. Ini janjine Gusti Allah ini dalam Al-Qur'an, intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum.
apabila apabila kamu menjauhi dosa besar dan bisa menghindarkan, mencegah melakukan dosa besar, maka jawabnya ini nukafir, maka Allah akan mengampuni, akan melebur darimu dosa-dosa yang lain. Tidak disebutkan dosa kecil, ini dosa yang lain ini. Sayiatikum, dari kealanan sira. Pun kita bersyukur seperti bersyukurnya ini loh, zikirnya Sayyidina Ali, merasa mulia menjadi kawulane Gusti Allah. Sebab ketika kita mikir ada orang menghambakan dirinya terhadap selain Gusti Allah, itu betapa hinanya. Nah, di sini kemuliaan Gusti Allah, kita bersyukur menjadi hambanya Gusti Allah, mempunyai Tuhan yang Maha Rahman Rahim seperti ini. Pun niku setengah saking dari i'tiqad kita, harus kita yakini gitu ya. Hadirin rahimakumullah, jangankan yang jemleger seperti ini, yang kecil-kecil itu loh, itu dihitung oleh Gusti Allah, dihisab. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang lalu saya sampaikan, kecil itu kalau ukuran waktu bisa piko detik. 1 detik dicacah menjadi 1000 itu mili detik. 1 detik dicacah dari 1 juta itu mikro detik. 1 detik dicacah dari 1 miliar itu nano detik. 1 detik dicacah jadi 1 triliun itu piko detik. Masya Allah. Saya dulu penelitian geomagnet itu satuannya nano. Jadi satu satuan Tesla itu kekuatan medan magnet itu dibagi 1 miliar. Jadi medan magnet yang kita punya utara selatan itu loh, kalau silet jarum diletakkan di permukaan air itu kan selalu ke utara selatan gitu loh, selatan utara. Nah itu kan besar, itu makro. Kalau mikronya nggak mungkin mikro, nano itu misalkan di bawah permukaan ini ada jarum, ada besi, ada benda batuan yang mempunyai suseptibilitas lebih besar timbang sekitarnya, itu mampu melihat. Itu medan magnet mikro bahkan nano. Saya dulu survei dengan alat ukur nano Tesla itu untuk melihat di bawah permukaan ini ada batu yang memanjang begitu ya. Kalau di permukaan muncul di kali-kali ada batu-batu kali yang hitam-hitam banyak, itu muncul di permukaan di kali biasanya. Atau bahkan di permukaan ada, kok tahu-tahu ada batuan-batuan yang memanjang ya itu. Jadi bukan tidak mungkin, mau manusia saja bisa membuat alat yang cacahannya sampai nano Tesla. Nah Gusti Allah juga sangat mungkin sekali, bahkan tidak nano, piko detik. Saya di seismik itu sudah mikro detik, ada seismik mekanik. Kalau seismiknya masih mili detik untuk mengukur kekuatan gempa segala macam itu mili detik itu. Saya sudah mencoba pernah mempelajari yang mikro detik itu bagaimana gerakan gerakan seismik di antar batuan akibat menerima getaran dari sebelumnya. Jadi kecil sekali, mikro, ukurannya mikro detik. Ya Allah. Maksud saya begini, manusia saja itu bisa membuat alat yang bisa mendeteksi seperti itu, apalagi Allah yang membuat manusia. Insya Allah. Jadi hal-hal yang seperti ini yang kita bahas ini ya terlalu besar, terlalu jelas, ini bisa sekali gitu. Jadi alhasil kita tambah keyakinan kita gitu. Pun wa mimmalan iku setengah saking barang yajibu kang wajib apa itikadungi tikatima annaman utai satemene menungso mata kang mati sapa man walam yatub lan ora tobat sapa man minal kabairi saking dosa gedhe ghairul kufri ku khabar ini khabari anna ya, ghairul kufri iku ora kufur. Jadi kalau ada orang berbuat dosa besar selagi dosa besarnya bukan musyrik loh ya.
Itu definisinya bukan, dan orang itu mati definisinya bukan orang kafir. Ya orang muslim yang menyangga dosa besar, ya orang fasik lah. Ono pejudi, ono pezina, ono peminum mabuk-mabukan, tapi masih berkeyakinan la ilaha illallah, masih mempunyai syahadat, lah itu saudara kita. Nun sewu saja. Jangan mudah-mudah mensudutkan orang yang kata ahli maksiat terus iku elek, terus iku naudzubillah sampai mengecap jadi kufur, naudzubillah, jangan, itu saudara kita. Hadirin rahimakumullah, Sayyidina Umar yang makamnya itu satu tempat dengan Kanjeng Nabi, satu ruangan, itu pernah pingin membunuh Nabi. Kurang apanya? Khalifahnya Kanjeng Nabi itu loh, sebelum masuk Islam itu pernah berkeinginan pingin membunuh Nabi. Jadi manusia sedunia ini sebenarnya ya saudara kita semua. Cuman yang masih non sewa saja, yang masih belum beriman, itu kita katakan belum beriman, itu lebih halus. Siapa tahu nanti dalam satu detik dapat hidayah, terus jauh derajatnya melebihi kita juga enggak tahu. Nah itulah, kalau kita bisa bersikap seperti ini, nun sewa saja, kita bisa lentur berkehidupan di muka bumi ini. Saya itu mimpi, hadirin rahimakumullah, karena Gusti Allah sudah menurunkan ayat kana nasu ummatan wahidah. Gusti Allah sudah menurunkan manusia itu umat yang satu. Loh ini loh kan selama ini saja kan belum terwujud. Kejayaan Islam seperti apapun kan belum merata semua menjadi kana nasu ummatan yang satu. Sekarang sudah terwujud tapi masih berkelompok kecil. Ketika musim haji itu umat dimanapun menyatu. Saya mimpi nanti di dunia itu begitu. Sudah didawuhkan Gusti Allah. Nah kalau kita cerdas, nah inilah kita upayakan gimana sih, keywordnya apa supaya bisa menyatu. Saya punya ide yang vulgar sekali. Ketika di Dewan Profesor menyampaikan kuliah kebangsaan atau apa itu, saya sampaikan bahwa harus ada revolusi besar, yaitu revolusi saintifik. Keimanan itu harus dimasukkan dalam kaidah saintifik, sehingga orang yang pintar itu sudah barang tentu menjadi orang yang ahli ibadah. Kalau itu sudah digandrungi menjadi dokumentasi peradaban di dunia, sudah barang tentu orang berlomba-lomba berbuat baik. Ini berbuat baik sudah barang tentu orang menyatu. Terwujudlah kana nasu ummatan wahidah. Ini bukan sesuatu yang mustahil menurut saya, karena sudah didawuhkan Gusti Allah. Memang kalau kita bayangkan sikun kira-kira butuh waktu yang panjang. Tetapi kalau Gusti Allah menghendaki waktu yang pendek bisa saja. Saya membayangkan rute waktu pendek itu gimana? Ketika umat beragama yang mempunyai pondasi keimanan ketuhanan itu mampu mewujudkan alternatif saintifik yang baru, yakni melibatkan konsep ketuhanan, konsep keyakinan di dalam jerohane saintifik. Dan ketika orang seperti Albert Einstein yang percaya Tuhan dan murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya itu tertarik, maka energi mereka akan datang ke alternatif saintifik tadi dan akan bisa besar cepat. Dalam ukuran puluhan tahun sudah bisa, insya Allah. Coba kita pikirkan, kita ingin manusia cerdas mestinya. Apakah enggak masuk akal seperti itu? Masuk akal sekali. Jadi terakhir saya ceramah di mana itu bahwa keberhasilan Bhinneka Tunggal Ika menyatukan di Indonesia ini digandrungi banyak negara sudah. Apalagi orang Indonesia yang mampu menelurkan saintifik, revolusi saintifik. Wah, mantap ya. Nobel 10 bisa dihasilkan itu. Hadirin rahimakumullah, mari kita berpikir cerdas, itulah gunanya kita berpikir cerdas untuk berusaha bagaimana dunia ini bisa menyatu, nggak ada perang gitu loh. Kalau orang pintar itu sudah ahli ibadah, jangankan membunuh, ngebom, nyinggung, menyakiti, gunjing itu sudah nggak ada karena dilarang oleh agama gitu. Korupsi ya nggak ada karena takut dengan Gusti Allah, tidak lagi takut dengan sistem
evaluasi sistem monitoring yang seketat apapun, wah itu kecil itu. Seketat apapun sistem monitoring kalau dibikin manusia pasti ada momen yang lengah. Ketika momen lengah itu didapatkan maka akan bunuh diri orang itu kalau mempunyai kesalahan. Bagaimana kejadian orang Jepang banyak bunuh diri meskipun sistem pengawasan itu ketat. Ya itu masalahnya, karena yang ngawasi itu bukan dirinya. Kalau takut kepada Tuhan, kepada Allah, yang ngawasi adalah dirinya sendiri. Betapapun tidak ada pengawas yang lain, dia yakin yang ngawasi Gusti Allah. Nggak ada konsep bunuh diri. Hadirin rahimakumullah, meluber ke sana kemari. Inilah pentingnya ngaji. Makanya mulai zaman Nabi sampai sekarang, sampai para wali itu ya melanggengkan ngaji ini seperti ini, karena supaya berkembang. Bagaimana tradisi keilmuan itu berkembang itu karena melanggengkan ngaji. Bon. Jadi saya ulangi yang tadi bahwa sebesar apapun dosa orang yang melakukan dosa, selagi tidak musyrik, tidak mencekutukan Allah, maka akan definisinya bukan kafir. Fahuwa utawi man tahta masyiatillah azza wajal, itu ing dalem liputannya kersane Gusti Allah azza wajal, maha luhur dan maha agung. Insya Allah mun ngersakaken sapa Gusti Allah aqabahu mongko nyiksa sapa Gusti Allah ing man biadlihi kelawan keadilan iman. Wa insya Allah lamun ngersakaken sapa Gusti Allah ghafara mongko ngapura sapa Gusti Allah maring man bifadlihi sebab keutamaane Gusti Allah. Jadi terus bagaimana orang yang berbuat fasik, yang dosa besar tadi? Ya tergantung Gusti Allah. Fahuwa tahta masyiatillah, itu dalam liputannya, dalam otoritas Gusti Allah. Apabila Allah menghendaki makanya disiksa. Siksanya itu demi Allah menegakkan keadilan. Basyira wa nadhira, orang yang akan baik akan diberikan kabar gembira. Wa nadhira, dan Allah akan menyiksa apabila menakut-nakuti, apabila ingkar. Nah ini loh, dalam rangka menegakkan keadilan, menegakkan yang sudah pernah dijanjikan Gusti Allah, maka Allah mensiksa. Itu pun tidak langgeng kalau selagi masih mempunyai keimanan. Insya wa insya Allah mun ngersakaken ghafara mongko ngapura sapa Gusti Allah man bi fadli sebab keutamaane Allah. Sebesar apapun dosanya selagi tidak musyrik, kalau Gusti Allah menghendaki dimaafkan, ya dimaafkan. Enggak ada siapapun yang bisa mengganggu otoritas Gusti Allah. Hadirin rahimakumullah, itulah. Ini dalilnya. Qala ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala dawuh sapa Gusti Allah innallaha satmene Gusti Allah la yaghfiru kula orang ngapura sapa Gusti Allah ayyusyrika yen to musyrikaken den sekutuaken apa biya Gusti Allah wa yaghfiru lan ngapura sapa Gusti Allah maduna ing wong ing barang duna dalika sakliyane yusyraka iku mau liman maring wong yasya kang ngersakaken sapa Gusti Allah. Selagi tidak memusyrikkan itu Gusti Allah akan memaafkan. Apalagi tobat ya sudah langsung dimaafkan. Yang tidak tobat ya kompensasi dulu di neraka. Nanti kalau sudah habis kompensasinya maka akan diangkat ke surga. Bon. Jadi inilah kebesaran Allah, Maha Rahman Rahim Gusti Allah. Jadi selagi orang itu tidak memusyrikkan, insya Allah akan masuk surga. Gusti Allah janji. Dari kita bisa memahami ini, betapa besar apapun dosanya, pokoknya gak memusyrikkan, Gusti Allah gak murka. Rahman Rahim Allah masih jauh lebih besar timbang dosa orang-orang itu. Kalau memusyrikkan tuh begini loh Bapak Ibu yang saya hormati, logikanya ada satu pabrik menciptakan produk, dadane produk tertentu itu nggak ngakoni nih sing nggawe ku pabrike, ya mering-mering pabrike. Dolek pencipta yang lain sana. Selagi produk ini mengakui pabriknya itu sebagai pencipta, maka kelemahan atau kerusakan produk koyo opo pabrik sanggup memperbaiki. Sangat masuk akal tuh logika itu. Hadirin rahimakumullah.
Jadi ketika orang berbuat salah sebesar apapun itu jangan kita suudzoni, kita doakan. Ya kalau berdoa jangan terus mentang-mentang kok ndelok wong elek. Ya kita doakan untuk kita juga, mudah-mudahan kita dan saudara kita itu juga terus mendapatkan hidayah. Nek muga-muga wong oleh hidayah, koyo awak dhewe soleh hidayah gitu. Nun sewu saja. Jadi kalau berdoa kita cangking juga diri kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah juga hidayah yang tertinggi. Hidayah yang disertai maunah. Hidayah yang disertai kemampuan untuk melakukan kebaikan. Banyak orang ngerti Islam, banyak orang paham logikanya normal, tapi tidak mau melakukan ibadah, kan banyak toh. Itu berarti hidayah yang belum mendapatkan maunah. Pun wa mimmalan iku setengah saking barang yajibu kang wajib iktiqadu apa niki mengiktiqatima apa ta'dzibu ba'din utawi nyiksa disiksane ta'dzibu sebagian ghairi muayyinin. Nah ini rada rumit ini nanti ya. Ghairi muayyinin yang tidak nyata indana mungguh kita min usatin bayane pira-pira wong kang duraka, bayane orang-orang maksiat dari hadil umat dari ini ummah irtakaba ing nglakoni kabirotan ing dosa gedhe min ghairi ta'wilin saking tanpa kena diperhitungkan yuk darubihi kang den ngapura bi kelawan dosa gedhe mau wa matalan mati sapa wong sing dosa gedhe mau walam yatub lan ora tobat sapa wong. Nah ngene iki kita kesulitan liwurudi dzalika krana kelakuan apa kewarite syar'an munggo syar'a. Wal muradu niki diperjelas. Wal muradu tekan den karepaken bihadil ummati kelawan iki ummah ummatil ijabati yaiku umat kang diijabahi wahum utai umat kang diijabahi iku al mukminuna yaiku wong mukmin. Jadi terkadang yang saya pahami begini. Nggih pemahaman saya mohon maaf ya terbatas ini ya. Bisa saja salah, bisa saja kurang tepat gitu. Secara syariat kita sulit mengkategorikan, menakwil ini api apa ndak. Karena niat itu kan ada di dalam hati toh. Ketoke Gusmi itu di lingkungan-lingkungan yang jelek-jelek. Gus siapa lagi yang rambutnya panjang kocomotoan itu juga seneng dakwah di lingkungan gitu. Gus Miftah, okay. Itu kelihatannya secara real dakwahnya di lingkungan gitu-gituan. Kita tidak tahu persisnya dan kita lihat hasilnya. Ini sulit kita menawili. Jadi mengestimasi kita sulit. Jadi ya kita serahkan aja pada Allah, bukan medan kita. Apa ini kapasitas Gusmi, kapasitas Gus Miftah itu jauh lebih tinggi dibanding kita. Kalau kita mungkin terjongor di situ. Kalau yang jelas kalau Gusmi jelas berhasil kayak seperti itu. Loh, seperti ini loh kita serahkan kepada Allah. Dan itu nanti yang menghisab Gusti Allah. Selagi beliau itu atau kita semua yang mungkin dinilai orang lain mengkonfuskan, membingungkan gitu, ya itu nanti tetap kita pakai patokan bahwa itu orang mukmin, saudara kita. Jangankan yang mukmin deh, saudara itu sama-sama manusia kan saudara. Ukhuwah basyariyah. Selagi ngaku menungso, definisinya menungso ya saudara. Nah itu. Fala buddha ayakuna, nah ini terusan. Fala buddha mongko ora kena ora ayakuna ento ono apa al ba'du apa sebagian wong ngono al mu'adzabu iku den siksa. Minhum saking mu'adzab wa ma'a kaunil wa'idi iku semertane pengancame yan fadu kang nerus fi ba'dil usati kelawan sebagian maksiat fala yukhladu mongko ora den langgengaken sapa ngomong finari ing dalem neraka qatan. Jadi meskipun terus melakukan kemaksiatan selagi memegang dengan keimanannya, maka dia akan fala yukhladu, maka nantinya ya ini kita yakini tidak dilanggengkan di neraka.
Qot'an jelas ini. Ya selama-lamanya di neraka, selagi masih ada satu titik keimanan, itu tiba saatnya nanti habis masa kompensasi dosa, sehingga terus tiba saatnya diangkat karena syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW, diangkatlah ke surga. Lah di surga itu unlimited time, waktu yang tak berhingga. Kalau kita belajar matematika, waktu sepanjang selama apapun selagi berhingga, apabila dibanding dengan waktu yang tak berhingga, maka sebesar apapun waktu yang berhingga itu hampir sama dengan nol, artinya kecil sekali. Kalau kita berpikir begini, bagaimana keistimewaannya orang punya keimanan, meskipun dosanya gede sak pirang-pirang, sampai triliunan tahun di kompensasi, disiksa di neraka, kan akan habis itu. Triliunan tahun pun kan akan habis, dijalani hari per hari. Ketika habis, alhamdulillah, itulah akan habis di neraka itu. Tiba saatnya orang mukmin yang berdosa itu kan habis. Tiba saatnya semua umat Nabi Muhammad utamanya yang mukmin masukkan surga dan selamanya. Allahu Akbar, ini janji Allah. Finnari qot'an, ya, fala yukhladu finnari qot'an. Titik qot'an jelas tidak akan dilanggengkan di neraka, jelas sekali qot'an itu mesti. Bal yukhraju, balik ditokaken minha saking nar, wa yudkhalu lan den lebokaken al jannata ing swarga. Wa yuhladu lan den tetepaken fiha ing dalem jannah bihilafil kufari, kelawan perbedaan-perbedaan wong kafir. Jadi masih dosa ini selagi dosa kafir ya berbeda. Dosanya dosa masih mengkufuri Gusti Allah. Kafir kan mengkufuri Gusti Allah, musyrik tadi. Fa innahu muqastaman kufar mukhalladuna finnari. Mukhalladuna iku ing dalem saklawase finnari, ing dalem apa iki neraka. Wal hasilu ta hasile anan nasa itu sak temene menungso ala kismaini itu, ini kesimpulan ya. Ala kismaini iku ana rong bagian. Mukminun wa kafirun. Ana sing mukmin, wa kafirun kafir. Wal kafiru ta kafir mukhalladun iku den tetepaken finnari dalam neraka abadan saklawase. Masyaallah. Hanya berbeda keyakinan, gelem ngakoni pangeran utawa ora, iku lho ndadekno neraka apa ora saklawase. Saya mungkin Gus Pak, bagaimana pentingnya lafal la ilaha illallah. Itu diciptakannya surga dan neraka itu karena lafal itu. Yang menerima lafal itu akan dimasukkan surga, yang tidak menerima lafal itu akan masukkan neraka. Jadi betapa pentingnya pengakuan tidak ada Tuhan selain Allah, luar biasa. Makanya kita bisa memaklumi kalau ada orang dzikir la ilaha illallah itu sangat kesengsem ke sana. Yang diajak dzikir tidak hanya lisan saja, hati dan semua anggota tubuh ini diajak dzikir. Saking pengin meyakinkan pada dirinya bahwa saya ini berketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan saya. Gitu. Wal mukminu ta mukmin ala kismaini. Nah, nek kafir jelas saklawase neraka, wal mukminu ta mukmin ala kismaini kurang dum-duman. To'iun wa asin, ada mukmin yang taat dan mukmin yang maksiat. Fatai'u mongko utai mukmin kan taat fil jannati iku ing dalem swarga qot'an jelas. Mukmin sing taat itu dijanjikan Gusti Allah jelas di surga. Wal asi utawi wong sing mukmin sing maksiat ala kismaini iku rong dum-duman. Mukmin sing maksiat itu ada dua macam, taibun wa ghairi taibin. Nomor satu, mukmin yang maksiat itu tobat, dan orang mukmin yang maksiat yang tidak tobat. Fataibu mongko utawi wong kang tobat fil jannati qot'an, iku dalam swarga qot'an secara mesti. Mukmin tobat, wah wis padha karo mukmin sing gak maksiat. Saking besarnya maghfirah Allah. Hadirin rahimakumullah, saya bisa mengilustrasikan kalau kita melihat bumi ini
dibandingkan dengan universe kan satu titik kecil saja dan kita di situ. Lah maghfirah Allah itu, kasih sayang Allah itu tidak hanya untuk bumi ini saja. Alam universe yang saintifik belum bisa mengetahui batasnya itu loh. Itu yang syahadah, belum yang gaib. Jadi Gusti Allah merahmati, memaghfirahi orang selagi mengaku Allah sebagai Tuhan, itu tidak mohal, kita mudah percaya begitu. Kemudian wa ghairu taibin, nah ini wa ghairu taibi utai sing gelung gelem tobat fil masyiati ing dalem fil masyiati iku ing dalem kersane Gusti Allah wala takdiri adabihi lan ing atase ngira-ngirane adabe Gusti Allah la yukhalladu kang ora den langgengaken finari ing dalem neraka. Meskipun dosa gede niki jewelas niki wong ku mukmin masih definisinya itu Islam iman, maka la yukhalladu finari, tidak akan dikekalkan di neraka. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Ini wa mimma yajibu ini panjang, jadi sekiranya cukup segini saja. Ini setengah saking, berikutnya yang wajib diitikoti itu susah payahnya nanti di Yaumul Mahsyar. Wa mimma yajibu wallahu a'lam bishawab. Hadirin rahimakumullah, inilah yang kita bisa memutolaah pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi mendatangkan manfaat, Allahumma amin. Bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam melakukan ibadah, bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridhonya. Saya mohon maaf kalau kesalahan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.